dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sama-sama katakan masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Oh, bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Oh, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, haleluya. Mari kita ulangi lagi dari awal, katakan masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Oh, bersuka di hadiratnya. Agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk hidup di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, yes Lord. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes. Shalom, Jemaat Gereja Oikos Online, apa kabarnya? Nama saya David Ciputra alias Dacip.
Hari ini saya diberi privilege, kehormatan untuk membagikan firman Tuhan. Saya mengucap syukur pertama-tama untuk pemimpin saya, Daniel Ong alias Koden, dan Ko Yakub Surya sebagai pemimpin Gereja Oikos Online. Hari ini saya mau bersaksi bagaimana Tuhan bisa masih bekerja. Saya tahu Bapak Saudara sekalian, di hari-hari ini banyak sekali saudara sekalian yang banyak mengalami COVID. Mungkin ada saudara sakit penyakit, saudara kehilangan pekerjaan, saudara mungkin ada keluarga yang bahkan kehilangan nyawa sekalipun. Hari ini saya sungguh berduka cita, saya berdoa semoga Indonesia bisa diselamatkan daripada bencana COVID ini. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan. Ada satu kalimat yang saya percaya mungkin kalau saudara mengalami sakit penyakit, saudara mengalami banyak bencana ini, saudara mungkin bertanya-tanya, mengapa kalau Tuhan itu baik, mengapa Dia membiarkan hal buruk terjadi dalam hidup saya? Why bad things happen to good people? Mungkin saudara bertanya, mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Nah, saya mau bilang begini saudara sekalian. Ada satu ayat yang saya mau baca. Beberapa ayat ini mungkin saudara udah pernah dengar, tapi nggak ada salah kita baca lagi. Dari Kejadian pasal ketiga ayat pertama. Oke, Kejadian 3 ayat pertama. Demikianlah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi ini kejadian di penciptaan saudara. Jadi ular itu diciptakan itu. Ular itu kan bisa dibilang kalau biblikalnya itu banyak teologi berkata ular ini manifestasi dari iblis. Ular ini berkata pada perempuan. Perempuan pertama yaitu adalah Hawa ya. Ular ini berkata seperti ini, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Jadi perhatikan saudara, ini adalah kalimat tipuan iblis yang pertama. Dia berbohong, dia bilang begini, kamu nggak bisa makan buah ini bukan? Tapi sebenarnya Tuhan Allah justru mengatakan buah pohon ini boleh kamu makan, tetapi di ayat yang ketiga, buah pohon di tengah-tengah taman. Perhatikan saudara, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, ini kalau saudara perhatikan ini menarik. Mengapa Hawa berkata, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Padahal tuh Allah itu nggak pernah berfirman demikian. Allah cuma berfirman, jangan kamu makan. Sebenarnya Allah itu berfirman pada Adam. Waktu Adam diberi perintah pada Tuhan untuk jangan memakan buah, Hawa itu belum diciptakan. Nah, jadi Adam ada miskomunikasi dengan Hawa. Ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini kebohongan yang kedua nih. Allah mengetahui waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu baik dan yang jahat. Ini kebohongan iblis yang ketiga. Ternyata saudara, tahukah saudara bahwa manusia waktu diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi waktu iblis mengucapkan kata-kata ini, dia membisikkan satu tipuan bahwa sebenarnya, tahu nggak Hawa, kamu itu belum seperti Allah. Nah, waktu kamu makan buah ini, kamu bisa seperti Allah nih. Nah, di ayat yang ke-6, perempuan itu melihat. Perhatikan saudara, dosa timbul dari penglihatan. Hawa udah melihat dulu nih. Dia melihat buah pohon itu baik dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati. Perhatikan Bapak Saudara sekalian, dosa mulai dari mata timbul ke hati. Karena memberi pengertian, Hawa mengambil buah itu, ia makan saudara. Diberikan kepada suaminya si Adam bersama-sama dengan dia. Bentar. Mungkin saudara sekalian mungkin mikir, Adam bersama-sama dengan Hawa. Jadi waktu Hawa diperdaya oleh ular, Adam itu di sampingnya Hawa. Dan ya suaminya pun memakannya. Jadi perhatikan Bapak Saudara sekalian, untuk Bapak Saudara yang sudah menikah, saya mau bilang gini, kata-kata istri sangat mempengaruhi suami. Demikian sebaliknya,
kata-kata suami sangat mempengaruhi istri. Hati-hati. Kalau saudara menikah harus satu hati, satu sepakat dalam apapun. Hawa mulai berdosa, sayangnya dia memberi influence, memberi pengaruh yang buruk terhadap Adam. Terbukalah mata mereka berdua, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat dan pohon ara membuat cawat. Ini adalah dosa. Manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Jadi pada waktu ini saudara sekalian, ini apa para teolog yang bilang, ini ada istilahnya tuh kehancuran total atau total depravity. Ini salah satu teolog dari abad ke-19, abad yang zaman lampau, namanya John Calvin, bilang begini demikian, bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena sejak jatuh ini, manusia sudah mati. Apakah mati jasmani? Bukan. Mati rohaninya. Tadinya Adam dan Hawa berrelationship, mempunyai hubungan dengan Allah. Tapi setelah dia makan buah ini, saudara, hubungannya hancur, hubungannya rusak. Mereka menjadi malu, mereka nggak mau ketemu Allah lagi. Nah, saya mau bilang gini, saudara. Seringkali kita bertanya, pertanyaan saya yang paling pertama tadi dan judul khotbah ini adalah why bad things happen to good people. Tapi sebenarnya, saudara, nggak ada namanya good people. Gak ada nama bad people, yang ada adalah sinful people. Mungkin saudara bilang, bentar, saya orang baik, saya nggak bunuh orang, saya masih bayar pajak. Kenapa? Saya orang baik, tapi jangan salah. Roma 3 ayat 23, saya mau baca untuk Bapak Saudara sekalian. Semua orang, perhatikan saudara, semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kita percaya, para teolog percaya ada yang namanya original sin, dosa awal itu. Kita inherit dosa itu. Dosa, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di Roma 5 ayat 12, firman Tuhan juga berkata, sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, karena Adam. Manusia jatuh dalam dosa. Oleh dosa itu juga maut. Firman Tuhan yang lain berkata, upah dosa adalah maut. Demikian maut itu menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi gini Bapak Saudara sekalian, yang kita harus perhatikan, sebenarnya saudara dan saya adalah orang berdosa. Kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Upah dosa adalah maut. Karena kita adalah anak-anak dari jasmani, dari Adam dan Hawa, kita nggak bisa lepas dari natur dosa kita. Kalau saudara punya anak, saudara tahu, anak itu nggak usah diajarin berbohong, bisa belajar berbohong sendiri. Mengapa? Karena naturnya adalah berdosa. Tapi saya mau mengucap syukur saudara, ada satu pribadi, karena satu manusia yang lama, yaitu Adam, maka semua manusia berdosa. Tapi ada karena perbuatan satu orang, namanya Yesus Kristus, kita bisa diselamatkan. Amin. Nah, saya mau lanjut. Mungkin saudara bertanya-tanya, oke, kalau begitu nggak ada orang baik, nggak ada orang buruk. Jadi sebenarnya pertanyaannya yang benar ada begini saudara, bukannya why bad things happen to good people, karena bad things will happen, karena semua orang berdosa. Tapi pertanyaannya adalah when, sewaktu hal buruk terjadi, when bad things happen to people, where is God? Di mana Tuhan? Mungkin itu adalah pertanyaan yang saudara sedang tanyakan. Saya mau bercerita sedikit saudara. Ceritanya di Markus 4 ayat 36. Ceritanya Tuhan Yesus bersama-sama muridnya. Ia bertolak membawa Yesus bersama dengan mereka dalam perahu di mana Yesus duduk. Dan perahu lain menyertai dia. Perhatikan saudara, di ayat 37. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Bayangin saudara, suatu hari Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu, tiba-tiba ada taufan, ada angin ribut yang sangat dahsyat menyembur. Bayangin saudara, ini murid-murid Yesus ini kan nelayan berpengalaman, tapi pada waktu itu di ayat 38 Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Murid-murid yang membangunkan dia. Lalu mereka berteriak begini, mereka bertanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saya mau bilang gini saudara, mungkin banyak saudara sekalian
yang sedang sakit, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan saudara. Saudara mungkin berteriak hal yang sama. Tuhan, di mana Tuhan? Masa Tuhan gak peduli kalau saya binasa? Mungkin saudara bilang, saya ini pelayan Tuhan. Saya ini udah melayani di gereja. Saya ini anak Tuhan. Tapi mengapa Tuhan gak peduli? Jawaban yang sama diberikan demikian di ayat 39. Ia pun bangun. Perhatikan, Yesus bangun, menghardik angin itu, berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Itu adalah kata-kata yang sangat menghibur dan ini ditujukan pada angin. Angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Di ayat ke-40, ia Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Demikian juga dengan Bapak Saudara sekalian. Mungkin saudara sekarang mengalami banyak masalah. Saudara mengalami mungkin saudara kehilangan pekerjaan, saudara kehilangan kesehatan. Saudara mungkin bertanya, di mana Tuhan itu? Tuhan Yesus masih ada di surga. Allah masih berdaulat. Saya mau bilang begini, walaupun ada angin badai, Yesus tetap tenang. Yesus tetap tidur. Mengapa? Karena dia berkuasa. Dan pertanyaan yang Yesus tanyakan, saya tanyakan Bapak Saudara sekalian, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Murid-muridnya menjadi takut. Ya, 41, mereka bertanya pada satu sama lain, siapa orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saya mau bilang gini, angin dan danau aja taat. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita masih di tangan Tuhan, Bapak Saudara sekalian. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, jangan sampai kita hilang iman kita. Nah, saya mau tutup dengan satu ayat. Ini adalah ayat yang sangat menghibur untuk saya dan ini mungkin bisa menjadi perenungan untuk Bapak Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata di Roma 8:28. Kita tahu sekarang, perhatikan saudara, Allah turut bekerja sama dalam segala yang baik? Bukan. Allah bekerja sama dalam segala sesuatu. Artinya apa? Allah bekerja sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini adalah berita baiknya Bapak Saudara sekalian. Allah masih berdaulat. Tuhan masih bekerja dalam segala sesuatu. Walaupun saudara kehilangan pekerjaan, saudara kehilangan kesehatan, saudara mengalami masalah musibah apapun, Allah masih bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya begini Bapak Saudara sekalian, kalau saudara nggak bisa melihat tangan Tuhan, saudara percaya hati Tuhan. Allah mendatangkan kebaikan. Saya mau encourage Bapak Saudara sekalian, apapun permasalahan saudara sekalian, yuk kita sama-sama declare, Tuhan masih baik. Amin. Allahku masih bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saya mau encourage saudara sekalian, jangan menyerah. Mari, saya mau berdoa untuk Bapak Saudara sekalian, semoga renungan yang singkat hari ini menjadi satu harapan, membangkitkan iman buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang percaya katakan amin. Saya mau berdoa Bapak Saudara sekalian. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap pendengar jemaat dari Gereja Oikos Online. Engkau tahu Bapa, permasalahan hidup mereka, Engkau tahu masalah hidup mereka apapun. Kami percaya apapun yang terjadi, kami punya Bapa yang baik, yang mendatangkan kebaikan. Dia memakai kejadian baik dan buruk. Allah bekerja dalam segala hal. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus untuk yang sakit disembuhkan, yang tanpa pengharapan dan pengharapan baru, yang kehilangan pekerjaan dapat pekerjaan baru, apapun yang mereka gumulkan, Engkau yang beri jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agukan. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, Allah yang besar, amin, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian